Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 kelas 2023B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul penerapan teknologi blockchain dalam transaksi perdagangan dan lembaga keuangan. Untuk nama anggota kelompok yaitu 1. Kofifa Istiqlalia, 2. Dianisa Cahya Ariesa, 3. Aulia Sekar Rahayu, 4. Izanur Afida, 5. Amalia Dwi Hapsari, dan 6. Enidia Rohmatin. Untuk pendahuluan, blockchain diperkenalkan pada tahun 2008 untuk cryptocurrency Bitcoin kini berkembang luas di sektor perdagangan dan keuangan. Teknologi ini memungkinkan sistem transaksi aman, transparan, dan efisien tanpa perantara yang mengurangi biaya dan waktu. Keunggulan blockchain seperti desentralisasi dan rekam jejak yang tak dapat diubah, memperbaiki solusi atas tantangan utama di sistem keuangan tradisional seperti fraud dan biaya tinggi. Meskipun menjanjikan, penerapan blockchain menghadapi tantangan regulasi dan skalabilitas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi blockchain serta dampak positif dan tantangannya dalam sektor perdagangan dan keuangan. Yaitu konsep blockchain dalam perdagangan dan lembaga keuangan. Perdagangan blockchain meningkatkan keamanan dan efisiensi terutama untuk transaksi internasional. Digitalisasi letter of credit memungkinkan data real-time, mengurangi ketergantungan pada perantara dan menekan biaya operasional. Kedua, ada lembaga keuangan Teknologi blockchain mempercepat proses transaksi di bank dan fintech dengan sistem yang transkripsi dan tidak dapat diubah, meminimalkan risiko manipulasi data. Smart contract memungkinkan otomatisasi layanan seperti pinjaman dan pembayaran asuransi. Ketiga, keuntungan utama. Transparansi blockchain menciptakan kepercayaan antara pihak yang terlibat, mengurangi kesalahan dan ketidakseimbangan informasi. Blockchain juga mengamankan data sensitif dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya perantara. Penerapan blockchain dalam perdagangan di Indonesia. Penerapan blockchain dalam perdagangan di Indonesia berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan, terutama dalam rantai pasokan dan sektor ekspor seperti pertanian dan perikanan. Teknologi ini memungkinkan pelacakan produk dari produsen hingga konsumen, memastikan kualitas, dan mempercepat pembayaran lintas negara melalui smart contracts yang sangat membantu UKM. Blockchain juga dapat mengurangi risiko penipuan dan pemalsuan produk di sektor penting seperti farmasi dan makanan. Seperti menjanjikan penerapannya masih menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pemahaman dan tenaga ahli. Penerapan teknologi blockchain dalam lembaga keuangan di Indonesia. Penerapan teknologi blockchain dalam lembaga keuangan Indonesia kian berkembang, meskipun dalam tahap pengembangan terbatas. Ada beberapa contoh penerapan blockchain meliputi A. Transfer dan pembayaran uang. Blockchain memungkinkan sistem pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan aman. B. Layanan P2P, peer-to-peer lending. Penyediaan layanan P2P lending dapat meningkatkan transportasi, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses verifikasi kredit. C. Digital asset dan kripto.
Blockchain digunakan dalam penerbitan dan perdagangan aset digital, seperti kripto. Baik, selanjutnya ada D, sistem identitas digital. Blockchain dapat digunakan untuk mengelola identitas digital secara aman dan terdesentralisasi. E. Smart contracts. Penggunaan smart contracts di sektor keuangan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam berbagai transaksi. F. Sistem pemantauan dan transparansi keuangan. Blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam melakukan keuangan dan transaksi. Lalu selanjutnya adalah blockchain dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Jadi teknologi blockchain ini sendiri sudah diterapkan dalam sistem pembiayaan di Indonesia gunanya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan. Misalnya, Permata Bank menggunakan blockchain dalam transaksi letter of credit atau LC melalui platform Contour untuk mempercepat dan mendigitalisasi proses. Jadi blockchain ini juga berpotensi besar dalam pembiayaan infrastruktur, memungkinkan pelacakan dana dari investor hingga kontraktor untuk mengurangi resiko korupsi. Dalam pengembangan smart city, blockchain memfasilitasi pengelolaan proyek yang lebih transparan dan akuntabel melalui skema KPBU. Bank Indonesia juga mendukung pemanfaatan blockchain dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025, membangun ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien dan aman. Kesimpulannya, teknologi blockchain berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam perdagangan dan keuangan. Blockchain memungkinkan transaksi lebih cepat, murah, dan aman, serta mendukung pelacakan produk dan produksi sehingga konsumen bisa memastikan kualitas. Mohon maaf. Dalam keuangan, teknologi ini mempercepat transfer dan pembayaran, sementara smart contract memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara, meningkatkan efisiensi operasional. Di Indonesia, blockchain sudah diterapkan dalam pembiayaan perdagangan dan infrastruktur. Meskipun tantangan seperti regulasi dan infrastruktur masih ada, dukungan pemerintah dan literasi teknologi sangat penting untuk memaksimalkan potensi blockchain dalam mendorong ekonomi digital Indonesia yang kompetitif secara global. Baik, sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Sekian, terima kasih.